Bahkan kadang-kadang pernah istirahat 3 hari di rumah, berangkat lagi ke Mekah. Mudah-mudahan oleh Allah dipermudah semuanya nyampe ke Mekah. Baik, karena ini haji rukun Islam yang kelima, kita jangan langsung loncat rukun Islam yang kelima, berurutan loh. Yang nanti ada hubungannya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bukan cuma diucapkan, tapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita betul bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, betul-betul nyembah Allah. Kadang-kadang ada orang nyembah Allah tapi nyembah yang lain. Motor hilang pergi ke dukun, ada enggak? Ada enggak? Motor hilang pergi ke dukun, ayam hilang pergi ke dukun, suami hilang pergi ke dukun, ada enggak? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan apa? Dengan nih, kebetulan sekarang masih ada maulid kedua istilahnya. Tadi malam saya ceramah di Masjid Nurul Islam samping Ramayana Mall. Malam ini ceramah di Masjid Baitul Karim, sila datang Tanjung Hulu. Yang Tanjung Hulu Baitul Karim. Malam Senin ceramah di Surau Nurul Hasanah di belakang Kodam kalau tidak salah. Ya, silakan malam ini nih di Baitul Karim, Segon, Tanjung Hulu. Itu maulid Nabi, tapi ingat, maulid Nabi hanya diadakan di Indonesia, Malaysia, Brunei, atau negara Yaman. Kalau di Arab Saudi, di Mekah, enggak ada. Jangan macam-macam nak baca serakal sana, kena tangkap. Bulan lalu ada 20 orang Indonesia kena tangkap. Gara-gara ngapa? Ngadakan maulid Nabi di kebun kurma. Di saya ada, silakan cek. Di YouTube ada, di Google ada. 20, di antaranya kawan-kawan saya tuh. Mereka baca serakal. Ya Nabi salam. Kayak ibu-ibu tuh, ibu-ibu biasa pakai gelang banyak tuh. Mentang-mentang pakai gelang besar-besar, kalau baca serakal lihat kan gini. Ya Nabi salam, kata dia. Biar nampak gelangnya. Apalagi udah datang haji. Kan banyak viral tuh kan. Ada ibu-ibu haji baru turun di pesawat kan. Masya Allah. Banyak. Mentang-mentang punya kalung emas kalung emas besar 1 genggam, sikit-sikit kerudung dibuka. Aduh panas, panas. Bukan orang sini, orang jauh sana. Kalau Pontianak tak ada, kamu tak ada, emas tak ada. Dua yang tak ada. Mas Jawa. Mas Jawa kayak saya, istri saya sehari ini manggil saya Mas Bu. Kebetulan datuk saya dari Demak ya. Jadi saya pernah nanya istri saya Bu, sehari ini. Saya ini kalau di Pontianak terkenal penceramah yang lucu Pak, Ustadz Somad katanya, Ustadz Somadnya Pontianak. Jadi suka gurau. Saya pernah nanya istri saya, sehari ini bolehkah aku kawin lagi? Saya pernah nanya, dia tidak jawab, cuma tangannya begini. Udahlah jaga macam-macam Pak Mat Sutoyo ya, istri cukup 1 ya. Betul ya Bu? Betul. Iya, 1 di Pontianak, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang, 1 ya, sama banyak. 1 aja. Maaf saya sambil duduk sekali-sekali berdiri ya. Letih gak berdiri Bu? Nah, jadi di sana ya, insya Allah saya yakin insya Allah ini semua nyampe ke Mekah nih. Nanti andaikan Bapak Ibu nyampe ke Mekah, di sana mazhabnya beda. Nggak boleh di sana kunut, tak ada sholat subuh kunut, tak ada baca serakal. Kalau kita malam Jumat kan baca serakal, sana tak ada. Ya, saya dulu ngisi majelis di satu masjid, nggak usah sebut masjid mana. Jadi tiap malam Selasa saya ngisi di masjid. Ya, akhirnya ini kalau sholat maghrib, isya, saya tidak mau imam, suruh imam tetap. Suatu hari imamnya ini berangkat umroh. Dulu sebelum dia jadi imam, dia kalau baca Fatihah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dia berangkat umroh. Datang dari Mekah bergaya dah. Allahu Akbar tak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergaya. Habis sholat saya tanya, Pak, dulu Bapak sebelum umroh baca Fatihah pakai bismillah. Kenapa Bapak sekarang tak pakai bismillah? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dapat hidayah. Sejak saya umroh di Mekah Madinah tidak ada baca bismillah. Makanya saya ikut mereka. Saya bilang, Pak, Bapak ke Mekah baru 1 kali udah tak baca bismillah.
Saya ratusan kali ke Mekah Pak masih baca bismillah. Kalau Bapak 10 kali jangan-jangan tak sholat kali. Di sana mazhabnya di sana baca bismillah Pak Bu, baca bismillah, cuman ndak nyaring. Kadang-kadang ada imam agak nyaring, agak kedengaran. Biasa ada ya salah satu namanya Imam Surem, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kalau Imam Sudes enggak, suaranya Bismillahirrahmanirrahim, kecil gitu ya. Cuma karena dia ngikutnya mazhab bukan karena tahu dari kitab, ikut-ikutan ya kayak gitu akhirnya. Makanya nanti Bapak Ibu andaikan ke Mekah, ya ngelihat di Mekah jangan pula bawa berubah mazhab dah. Di sana kalau nanti umroh ya, umroh atau haji, itu laki-laki nyentuh perempuan tidak batal. Kita ini kan kalau di Pontianak ini kan rata-rata ikut mazhab Syafi'i. Nyentuh suami batal kan? Nanti kalau di sana tak bisa kita ikut mazhab Syafi'i, kita berpindah mazhab untuk sementara, namanya ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan maaf ya batuk-batuk ini tiap hari ceramah Bapak Ibu ya. Mazhab Maliki mengatakan itu nyentuh perempuan yang bukan mahram, suami nyentuh istri atau nyentuh sepupu, nyentuh ipar, itu tidak batal. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i di sana tak bisa haji. Ngapa pula? Contoh, kita tengah tawaf nih, tawaf keliling Ka'bah, tiba-tiba ibu-ibu kesentuh laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahram, kan batal wudu. Ibu keluar ke tempat wudu tuh, keluar balik lagi ke sini paling cepat setengah jam. Itu kalau musim umroh kayak bulan ini. Tapi kalau musim haji paling cepat 1 jam baru bisa balik. Artinya ketinggalan dengan rombongan tawaf, ketinggalan, nggak mungkin bisa ditunggu, diusir kena polisi. Saya pernah yang masih awal-awal saya haji tahun 2008. Saya pertama haji tahun 2008 Bu, pakai bis 2 hari 2 malam baru nyampe Mekah. Bukan dari Pontianak, dari negara Yaman. Kebetulan saya mondok di Yaman dulu dengan Buya Yahya. Jadi pakai bis, biayanya 2008 masih 5 juta ya. Pakai bis 2 hari 2 malam. Akhirnya saya nyampe di Mekah, ketika mau sebelum tawaf, saya tidak mau ikut mazhab Maliki. Saya pingin ikut mazhab Syafi'i kayak di Pontianak nih. Pokoknya nyentuh perempuan batal, tapi saya ingin berusaha, tidak pingin nyentuh perempuan atau tersentuh perempuan. Jadi ketika saya kan pakai kain ihram tuh, tahu kain ihram yang kayak anduk putih. Nah, laki-laki pakai itu, saya begini, saya masukkan tangan saya tutup ini. Biar saya jalan ada perempuan saya jauh-jauh, biar tak nyentuh perempuan. Akhirnya pada waktu itu nyampe di Hajar Aswad, macet. Kalau di Hajar Aswad tak macet tuh karena orang ngerem. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika macet, saya noleh, kebetulan ada orang Arab nunjuk begini ke kawannya, terkena ke pipi saya, seret. Aduh tak bisa. Emang tak bisa, bang harus ikut mazhab Maliki. Ya. Tapi ketika nanti kita balik dari Mekah, jangan kita pula berubah mazhab. Yang asalnya kita mau maulid, sila lanjut mau maulid. Yang asalnya kita baca bismillah, sila baca bismillah. Yang asalnya kita mau kunut, sila mau kunut. Yang enggak pakai kunut, enggak apa-apa enggak pakai kunut. Ya. Yang enggak pakai kunut atau enggak pakai kunut sama-sama sah solatnya. Kunut hukumnya sunnah. Yang dosa siapa? Yang tak solat. Selesai urusan. Ya, yang mau maulid silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Tapi ingat, jangan menghina orang, jangan menyalahkan orang yang mau maulid. Yang mau maulid boleh, yang tidak mau juga bebas. Ya, baik. Rukun Islam yang kedua, apa yang kedua? Mendirikan sholat. Masya Allah Bapak Ibu ya. Ini pentingnya kalau kita udah haji. Di sini di Pontianak nih, kalau kita sholat sendiri di rumah, pahalanya 1. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, di surau atau di rumah dengan suami dengan anak, sholat berjamaah pahalanya 27. Sedangkan di Mekah, makanya dianjurkan kita mengunjungi 4 masjid. 4 masjid nih oleh Nabi Muhammad. Yang pertama Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Itu pahalanya kalau kita sholat pahalanya sama dengan 100.000. Bayangkan Bu, 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Kalau kita hitung dari kecil sampai sekarang, sholat kita nyampe dah 100.000? Nyampe dah? Untung-untung 100.000. Kadang-kadang maghrib ya sholat Ustaz, maghrib sholat, isya sholat, subuh melengkung. Apalagi musim hujan. Kalau tak ada cahaya coba lihatlah masjid rata-rata kalau maghrib berapa saf? Masjid kebanyakan kalau maghrib agak ramai ya 2 saf, 3 saf. Isya berkurang tuh 2 saf. Subuh setengah saf. Kalau subuh mati lampu, hujan deras, angin topan, banyak petir, berapa saf?
Kadang-kadang dia yang azan, dia yang qamat, dia yang makmum, dia yang imam, dia baca doa. Artinya cuma dia seorang yang sholat. Di Mekah Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan 100.000. Sedangkan di Masjid Nabawi di Madinah yang ada makam Nabi, di atas Masjid Nabawi itu ada 2 kubah. Ada warna hijau, ada warna putih. Yang warna hijau itu apa? Berarti yang warna hijau di bawah kubah warna hijau itu makam Nabi. Ada 3 makam. Makam Nabi Muhammad, di sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya makam Sayyidina Umar. Sedangkan kubah putih itu di bawahnya tempat imam sholat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi yang di Madinah yang ada makam Nabi, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 500 pahala. Bukan 1.000. Ya, di Masjidil Haram Mekah 100.000, di Madinah 1.000 pahala. Jadi kalau kita sholat sekali sama dengan 1.000 sholat. Yang ketiga kita dianjurkan pergi ke mana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dilipat gandakan sholat kita jadi 500 pahala. Yang keempat masjid mana? Masjid Kuba. Masjid Kuba ini masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah pindah dari kota Mekah pindah ke Madinah. Ibu-ibu mungkin pernah dengar lagu begini Tala'al badaru alaina min taniyatil. Itu dari zaman Nabi. Jadi ketika Nabi datang dari Mekah menuju pindah ke Madinah, disambut oleh sahabat Nabi, disambut dengan tar hadra. Ya, Tala'al badru, telah datang kepada kami bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi datang, ini berebut orang nih, kata Nabi, aku nak bangun masjid di sini. Jadi orang Arab nih Bu, sama dengan orang Indonesia, bersuku-suku juga dia. Kita kan ada di sini kan suku Melayu, Bugis, Madura, Dayak, Cina, apalagi Sunda, Batak, Jawa, banyak suku kita. Di Arab pun sama. Arab tuh Bu bangsa, kayak kita bangsa Indonesia. Arab juga bangsa. Dan mereka bersuku-suku Bu, ada suku-suku. Ada suku Tani, ada suku Tamim, suku Huraidah, suku Nadir, suku Quraisy, suku-suku. Jadi ketika Nabi Muhammad bilang, insya Allah sampai semua ke Masjid Kuba ya, Masjid Kuba di Madinah. Amin. Nabi bilang, aku mau bangun masjid, kata Nabi. Oh berebut nih, kepala suku berebut. Nabi bangun di tanahku. Kata satu enggak, di tanah kami. Tak bisa, tanah kami. Nak membunuh, nak berperang nih. Kata Nabi, tunggu loh. Di mana unta aku berhenti, di situ aku bangun masjid. Akhirnya unta Nabi berjalan, jalan-jalan, berhenti Bu. Berhenti di mana? Di Masjid Kuba, yang insya Allah akan ibu kunjungi. Amin. Disitulah Nabi bangun masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Jarak dari hotel-hotel di Madinah ke Masjid Kuba kurang lebih 10 menit. Jadi kata Nabi Muhammad, jadi kita dianjuri berkunjung ke pertama Masjidil Haram Mekah kan 100.000 pahala. Yang kedua Masjid Nabawi Madinah 1.000. Yang ketiga Masjidil Aqsa Palestina 500. Yang keempat Masjid Kuba. Orang yang berkunjung ke Masjid Kuba lalu dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Jadi hanya 4 masjid. Masjid lain, gimana masjid lain? Sama ya. Masjid Mujahidin, Masjid Jami Keraton, Masjid Al-Falah. Tidak ada anjuran kita dianjurkan. Yang kelima berarti dianjurkan ke Masjid Mujahidin karena paling besar. Tak ada, kalau itu besar Istiqlal. Ya, itu pentingnya kita. Nanti sana berlipat ganda pahala. Yang ketiga apa rukun Islam ketiga? Mengeluarkan atau menunaikan zakat. Zakat ada 2. Ada zakat fitrah, beras 2,5 kilo atau 3 kilo. Ada zakat harta. Ya, zakat harta bahasa Arabnya zakat mal. Jadi bahasa Arabnya zakat harta, zakat mal. Banyak orang sekarang nih tak mampu mengeluarkan zakat mal, tapi mampu mengeluarkan zakat mall. Tahu tak zakat mall? Bu, duit merah 100.000 kalau dibawa masjid besar kecil. Duit 100.000 kalau masuk kota masjid terlalu besar apa kecil? Besar. Tapi kalau duit 100.000 bawa ke mall kecil. Kita kan gitu, tak mampu keluarkan zakat mal, tapi mampu keluarkan zakat mall. Waduh, pergi sekeluarga pergi ke mall, mega mall. Ya, pergi ke mall lalu makan di KFC. Makan nih satu keluarga nih. Kali itu bayar kasir. Berapa Kak semua Kak? 500.000. Murah kata dia. Murah 400.000. Ada kotak masjid lewat nak masukkan warna biru bergegar. Begini
Kayak kena stroke. Tempat saya di Sungai Jawi, rumah saya. Kalau ada Pak Haji Masen dipanggil Pak Haji 1000. Ngapa pula? Iyalah. Panitia Maulid Nabi minta sumbangan beri 1000. Panitia Isra Mi'raj minta sumbangan beri 1000. Setiap ada kotak masjid masuk 1000. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji 1000. Ada lagi di tempat saya Sungai Jawi. Kalau ada Pak Haji Masen dipanggil Pak Haji Estrajos. Tahu tak gambar Estrajos? Genggam tak lepas-lepas, garam bertuku. Makanya kata datuk-datuk kita zaman dulu ya, kata datuk-datuk kita zaman dulu, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Coba pegang. Dipegang betul bodoh, pegang betul. Betul kan? Kata datuk kita zaman dulu. Ya, kata datuk-datuk zaman dulu, ya, tanda orang masin tengkuk masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan tengkuk nyembol keluar masin, naudzubillah. Jadi tak menjamin. Makanya jangan pelit-pelit bu, apalagi ibu di Mekah. Jadi di Mekah tuh bu ya, bukan cuma sholat pahala 100.000, sedekah juga pahala 100.000. Di sana ndak ada orang sedekah 1.000, 2.000, ndak ada. Paling kecil di sana tuh sedekah 1 rial. 1 rial tuh sama dengan kalau sekarang 4.200. Ya per 1 rial naik 4.200. Haji kemarin 4.500. Di sana masjid ndak ada kotak amal, ndak ada. Satu masjid pun ndak ada. Sampai masjid kecil-kecil surau ndak ada. Kenapa? Karena semua imam masjid, pengurus masjid, pemerintah yang tanggung. Jadi kalau kita nak sedekah ndak usah ke masjid. Sedekah ke siapa? Tukang sapu-sapu yang ada di Masjidil Haram. Itu. Pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000. Rukun Islam yang keempat, apa yang keempat bu? Puasa di bulan Ramadan. Hampir nih bulan puasa ini 4 bulan setengah lagi kita bulan puasa. Masya Allah ya bu. Di dalam kitab fikih, perempuan boleh ndak puasa kalau datang bulan. Betul lah? Pertanyaan saya, di bulan puasa ada ndak laki-laki datang bulan? Kata siapa? Laki-laki yang tak puasa itu ada tak? Berarti dia datang bulan. Ibu kalau punya suami atau anak laki-laki tak puasa, mulai nanti bulan puasa belikan softtek. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Kurang ajar laki-laki tak puasa. Betul. Masya Allah ya, kadang-kadang bulan puasa banyak siang-siang tuh bu ya, banyak rumah makan tutup kan, warung bakso tutup, warung sate tutup, nasi padang tutup kan. Tapi tutup separuh aja. Lihat di bawah ada kaki, dibilang hantu jejak ke tanah, dibilang manusia tak ada kepala, sekali diangkat Pak Haji betapuk. Karena ini bab haji jadi cerita Pak Haji dia. Masya Allah bu ya, kalau umroh di bulan haji, ya, bukan bulan haji, umroh di bulan puasa, Masya Allah ya, nikmat. Sampai umroh di bulan puasa kata Nabi pahalanya sama dengan haji. Makanya orang berlomba-lomba umroh di bulan puasa, cuma harganya mahal. Ya saya kemarin berangkat bulan puasa saya jual 36 juta, mahal. Kenapa mahal? Ya hotelnya agak jauh bu, 300 meter. Tapi kalau yang hotel Tawar Zamzam kita yang di halaman masjid itu kita jual 43 juta. Tergantung, bahkan kalau udah dekat Lebaran yang ngejar malam apa tuh Lailatul Qadar itu bisa 50 juta. Harganya mahal. Rukun Islam yang kelima. Nah, ini yang kelima apa? Nah, ini yang kita bahas nih. Rukun Islam yang kelima, naik haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Ingat, belum dikatakan muslim sejati, belum dikatakan orang kaya, belum dikatakan muslim sempurna kalau dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Mekah. Jangan kau nak bergaya cantik, jangan kau nak bergaya kaya kalau kau belum umroh, kalau kau belum haji, malu. Betul tak bu? Bergaya pakai Avanza. Mohon maaf, saya tidak sombong, mohon maaf ya. Saya angkat sendal saya. Ingat tak sendal datuk zaman dulu? Ketawa. Masih punya saya Pak. Ingat tak? Punya. Ingat. Saya udah lama pakai ini bu. Ini harganya 35.000 di warung Bu Sopi. Ya. Ibu ndak malu ke bu? Sendal saya nih bu, ini 7 kali nyampe ke Mekah bu. 7 kali. Hah?
Nggak malu kita. Mohon maaf bukan saya sombong ya. Untuk semangat bagi kita ya. Kita bergaya kemana-mana pakai PCX, kemana-mana pakai NMAX. Ya, emas begini bergunung emas. Sampai gigi pun dari emas. Orang zaman dulu tuh gigi dari emas, ya kan? Ingat Pak. Saya tak mampu beli, saya ambil kata rokok. Tempel-tempel kata rokok. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Kata Allah, perintahkan kepada umat Islam untuk pergi haji ke Mekah. Ya'tuka rijalan, ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki. Wa ya'tina min kulli fajjin amik, dan sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Zaman sekarang enak. Zaman sekarang enak. Kita ke Mekah, dari Jakarta ke Mekah kurang lebih 10 jam. Enak. Saya 2008 pakai bis, masih enak. 2 hari 2 malam. Di bis ada AC, ada WC, makan di restoran, tidur di hotel. Tapi bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad haji pakai onte. Berhari-hari beliau baru sampai kepanasan, kedinginan, kehausan. Bahkan diriwayatkan orang zaman dulu ada pergi ke Mekah dengan berjalan kaki 8 bulan, 1 tahun baru sampai. Saya yang umroh kemarin, ya sebelum haji, bulan apa? Bulan Januari. Saya umrohnya Januari yang kemarin. Itu ketika saya keluar hotel, ketemu orang Indonesia. Ketemu orang Indonesia pakai sepeda engkol. Sepeda engkol. Ya sepeda engkol ada bendera Indonesia, banyak pokok bendera Indonesia tuh. Saya tanya, Pak, Bapak dari mana? Dari Sumatera. Bapak dari Sumatera ke sini pakai sepeda engkol? Iya, Pak. Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan, Bu. Karena apa? Karena rindunya kepada Allah, rindunya ingin berkunjung ke makam Rasulullah, rindunya ingin pergi ke Baitullah. Jangankan harta, nyawa dipertaruhkan untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Ada sampai yang jalan kaki. Ya, bapak saya umroh haji pertama tahun 60-an, itu katanya pakai kapal. 3 bulan pakai kapal apa tuh? Layar zaman dulu. Sekarang masih enak, ibu-ibu dipermudah, Bu. 10 jam nggak nyampe. Bahkan ada pesawat 9 jam. 9 jam nyampe ke Mekah. Di pesawat enak. Ya, makan diladeni, dilayani. Ada pramugari. Anak saya, "Bah, saya ingin jadi pramugari." Ya. Dia kira pramugari itu kayak apa. Akhirnya kemarin saya bawa ngelihat di pesawat, rupanya pengabar pramugari kan tugasnya beri makan. Oh, ini sih pembantu kata dia. Namanya kan keren kan? Namanya pramugari. Tugasnya apa? Ngangkat koper, beri makan. Apa kata anak saya? Tada, pembantu kata dia. Satunya kayak mau jadi pilot. Pilot apa? Yang bawa pesawat itu sih sopir kata dia. Macam-macam ya budaya. Di gurau aja Bapak Ibu ya. Jadi semangat kita untuk menabung, Bu. Ikut pegadaian nih. Hati-hati. Apa kata Allah dalam Quran, dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji, pergi umrah ke Mekah. Siapa yang wajib? Man istata'a ilaihi sabila, orang Islam yang mampu. Allah tak ada nyebut yang wajib haji orang kaya, tak ada. Yang Allah sebut yang wajib haji orang mampu. Ngapa pula? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Contoh, ibu mampu beli sendal jepit, apakah ibu kaya? Ada kan? Ibu mampu beli motor harga 3 juta, apakah ibu kaya? Ada kan? Tapi kalau orang kaya mampu tak beli semua? Mampu. Makanya Allah sebut yang wajib haji itu orang mampu. Mohon maaf, Bu, mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 400-500 juta. Haji yang cuma total sampai pelunasan sekarang 65 juta tidak mampu. Mampu beli mobil Avanza buka bungkus 250 juta. Haji yang cuma 65 juta tak mampu. Di rumah sepeda motor bersusun, PCX, NMAX, Vario, Mio, Supra. Umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Betul tak? Betul. Ibu kredit PCX mampu, Bu? Mampu? Kredit PCX 3 tahun mampu tak? Berapa harga PCX? 30 lebih. Bayangkan kredit PCX mampu.
motor PCX. Jangan sepuh amat. Mabuk gurau. Kebetulan beliau juga gurau dan dari wajahnya lain. Ya. Kredit motor PCX mampu 3 tahun 30 juta lebih. Masa ini untuk bekal kita mati dalam kubur nih 25 juta tak mampu kredit. Ibu tinggal pilih bu. Ada yang 1 tahun tadi saya lihat 2 juta lebih tak salah Pak Madya Sutoyo. Ada nih. Mana tadi? Ah ini nih. Kecil amat tulisannya. Ini kalau 12 bulan 1 tahun 2 juta 33 ribu. 2 juta 336 ribu. Oh mahal amat Pak Ustaz. Ambil 2 tahun 1 juta 294. Mahal amat ambil 3 tahun 947. 4 tahun 737. 5 tahun 669. 669. Bayangkan 669. Kita PCX mampu kadang-kadang di rumah sampai motor lebih banyak motor daripada orangnya. Betul tak? Betul. Yang tinggal 3 orang di rumah, motor 5 sampai tak dipakai motor tumpah pasir. Mulai sekarang ibu, kalau kata saran saya, ya ibu jual lah motor tuh ya. Motor PCX jual, ganti motor harga 3 juta ya. Daftar haji kalau mampu, tapi kalau tidak mampu ya pakai ini nih, pakai pegadaian nih, pelan-pelan kan kita kredit pelan-pelan ya. Insya Allah, Allah bermudah. Ya. Dan langsung dapat porsi haji Pak Ustaz. Dan langsung ibu dapat porsi haji. Langsung dapat bu. Nah, cuma kalau hajinya tetaplah 20 tahunan. Ya maksudnya ibu 25 juta nih. Ibu kan kalau punya duit kes tak mampu 25. Nanti kena beliau nih ditalangkan lo. Ibu 25 juta dibawa ke kantor, bukan penipuan, jelas resmi ibu. 25 juta ibu dibawa kantor Kemenang Haji. Nanti keluar tuh kursi ibu. Ibu tinggal lah nyicil itu duit itu 25 juta. Tapi bukan riba, bukan bunga ya. Kita akad beli apa? Emas ya Pak ya. Akad emas. Jadi kalau ibu cicil kayak motor bah. Motor kalau kita kredit 1 tahun dia lebih murah. Kalau 5 tahun dia lebih mahal. Ya, model gini sama. Dan juga di sini kalau ibu nunggak enggak ada bunga. Enggak ada bunga bu, cuma dibagikan terus ke rumah. Nak budak-budak bayar sampai terbawa mimpi bu ya. itu aja. Ijil. Karena kan Jadi atas. silakan ya. Malu kita bu, kita mampu kredit rumah, mampu kredit motor, tapi tidak mampu. Hati-hati. Ini saya punya cerita nih. Saya punya kawan. Kawan saya ini dulu termasuk orang tak punya, biasa aja ya, tidak terlalu kaya. Akhirnya dia main perumahan. Pelan sampai ratusan. Lalu saya telepon, bang, masya Allah sekarang udah kaya. Ayo haji dengan saya yuk. Ya, mungkin ada yang punya duit lebih, ada tanah baru laku. Ayo, saya jual haji plus tahun ini berangkat dengan saya 420 juta langsung berangkat. Ada punya duit lebih? Ayo jual tanah. Haji plus, hati-hati ya. Ada haji yang 150 juta langsung berangkat, hati-hati. Itu namanya visa ziarah. Kemarin banyak kena tangkap, termasuk ada pejabat di Pontianak kena tangkap. Tak usah sebut orangnya, kawan saya. Kena tangkap juga, tapi dilepas ya, bayar. Ya. Jadi saya punya kawan ibu. Ini untuk penyemangat kita ya. Kawan saya udah jadi pengusaha perumahan properti. Saya telepon, bang, masya Allah sekarang abang udah kaya. Ayo haji dengan saya. Pada waktu itu haji plus baru masih 75 juta, sekitar 7 tahun lalu. 75 juta langsung berangkat. Ayo berangkat dengan saya bang. Atau abang umroh dengan istri, ayo. Apa dijawab Pak Ustadz? Saya nih punya cita-cita mau beli mobil Honda Jazz warna merah. Jadi cita-cita dia dari dulu kalau kaya bukan haji umroh, pingin beli mobil Honda Jazz warna merah. Masya Allah, betul-betul lah dia beli tuh mobil. Dapat berapa bulan daftar haji bapak ibu? Nggak lewat saya, lewat travel dari Jakarta. Lalu dia mengadakan acara walimatus safar, selamatan haji. Saya diundang untuk ceramah. Dah salam kebesokannya berangkat Jakarta. Dapat 3 hari balik ke Pontianak. Ngapa? Ditipu travel. Lama dapat berapa bulan daftar lagi umroh berdua dengan istrinya lewat travel lain di Jakarta. Nggak mau ikut saya.
Lewat travel lain di Jakarta, nyampe Jakarta, balik age ke Pontianak. Ngapa? Ditipu age. Ketemu dengan saya, Pak Ustaz. Saya 2 kali ditipu orang. Itulah. Jauh-jauh ke Jakarta, di Pontianak ada travel Musdalifah, ada KBH Arafah. Kok jauh-jauh, saya udah kawan lama akrab. Itulah Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz? Dia oleh Allah saya dipersulit. Saya bilang, itulah bang, ketika abang punya duit, ya hati-hati bu ya, ketika abang punya duit, bukan langsung memenuhi panggilan Allah, tapi langsung memuaskan nafsu, langsung memenuhi panggilan dunia. Akhirnya sekarang oleh Allah, abang dipersulit. Kenapa? Karena abang telah mempersulit jalan Allah. Jadi gimana Pak Ustaz caranya? Malam ini bangun dengan istri, nangis, sholat tahajud, bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, sudah umroh dengan kali saya sekarang 2 kali. Untung masih hidup. Ini kisah nih bu. Ada lagi cerita. Saya punya kawan, ya seorang PNS. Dia ini berangkat haji dengan saya. Istrinya tak mau. Istri tak mau. Ayo daftar haji, enggak mau. Kenapa tak mau? Enggak, letih, repot sana. WC ngantri, makan payah, makan enggak bisa. Kalau makannya, kalau jamaah haji makannya enggak bisa kita milih menu. Cuma jangan takut, menunya Masya Allah sampai bosan saya. Apalah ayam daging, sampai saya rindu apalah tempe. Kita rindu ikan asin, itu kita rindu malah. Ikan asin. Malah ayam daging 45 hari. Bosan jong-jong ya. Akhirnya nih istri kawan saya enggak mau. Ngapa enggak mau haji? Enggak, malas aku. Makan tak enak, ya tak bisa santai, letih lagi. Ujung-ujungnya suaminya berangkat. Ketika suaminya balik bu, bininya ini kena penyakit mata gatal, digaru-garu, lama-lama bu buta, naudzubillah buta, ya, ujung-ujungnya mati. Padahal orang mampu nih, sampai mati tak haji. Saya yang haji yang ketiga kalinya tahun 2018, yang keempat kalinya baru 1-2 bulan lalu. Ini ada jamaah saya. Orang Juruju jamaah saya diundang. Setelah saya ngisi manasik di kantor, Pak Ustadz, nanti saya undang Pak Ustadz hari ini untuk ngisi Walimatus Safar selamatan haji ceramah. Siap? Saya berangkat ke rumahnya. Masya Allah, rumahnya nih gang, tetangganya rumah cantik-cantik. Dalam hati saya, oh berarti rumah dia juga cantik nih. Karena orang gang rata-rata rumah cantik-cantik, mobil bersusun. Saya tanya, warga Pak, rumah Pak Fulan mana? Oh, rumah Pak Fulan yang paling ujung, yang paling kecil. Hah? Akhirnya masuk Pak, betul. Di ujung, di belakang rumah orang kaya. Mepet. Rumahnya kecil bu, bukan tipe 36. Lebih kecil dari tipe 36. Tipe berapa paling kecil? 21 itu kuburan. Ya. Betul lah. Tipe 2x1 ya kuburan lah dia. Maka jangan sedih, jangan takut ya. Yang punya tipe 200 jangan sombong. Yang rumah tipe 36 jangan sedih. Nanti kalau kita mati semua tipe sama 2x1. Tenang ya. Jangan nasoso ya. Akhirnya saya nyampe ke rumah dia bu. Masya Allah betul rumah kecil. Dinding rumah tuh dari triplek. Udah ada triplek terkoyak-koyak ya triplek tuh. Ini suami istri mau berangkat haji. Akhirnya saya datang masuk ke dalam, saking kecil rumah yang diundang ada belasan orang, mungkin ada 13-12 orang gitu. Saking kecil rumah. Di samping saya nih, dari potongannya, ya nampak orang kaya, dari bajunya lain ya, samping saya. Saya tanya Pak, rumah Bapak mana? Itu Pak Ustadz. Masya Allah cantik rumah, mobil 2 putih, Masya Allah kaya. Udah berapa kali haji? Belum Pak Ustadz. Ah udah. Umroh? Belum Pak Ustadz. Umur 60 lebih. Belum haji, belum umroh, rumah cantik, mobil 2. Dalam hati saya tak malu ke tetangga depan rumah nih. Lalu saya panggil nih tetangga nih yang nama hajingan saya, Pak, Masya Allah Bapak haji nih biaya seorang apa dibiayakan kena orang? Saya biaya seorang Pak Ustadz. Bapak kerja apa dengan istri? Kami berdua jual sayur di trotoar. Di pasar apa tuh? Yang dekat Perum tuh? Pasar Perum? Pasar apa namanya? Teratai. Ya. Kami berdua jualan sayur Pak Ustadz. Ini lama 2018. Nggak punya lapak resmi bu, di pinggir aspal tuh, yang pakai karung tuh, pakai alas karung. Kadang diusir kena Satpol PP.
Kami berdua jualan Pak Ustaz, pindah-pindah Pak Ustaz. Kadang untung 20, 30, 40, 50, 15 tahun. 15 tahun kami berdua nabung Pak Ustaz. Rela kami tak bangun rumah. Rela Pak Ustaz, lebaran kami tak beli baju baru. Yang penting kami bisa memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2018 berangkat dengan saya. Malu tetangga tu. Masya Allah, makanya ayo kan kita ni sebenarnya kaya semuanya. Sebenarnya kita ni kaya, mampu. Contohnya kredit motor mampu. Cuma kita ni kalah dengan nafsu. Makanya ayo sekarang latihan nafsu. Demi kita haji ya, demi kita bayar kredit nih. Umpama nafsu kita pingin makan ayam padang, nasi padang, lauk ayam. Kita lawan nafsu, tetap beli nasi padang tapi lauknya tempe. Sisanya tabung. Bisa tak? Kan? Tergantung kita mau. Bapak mohon maaf bapak-bapak, suami ibu yang rokok Surya 16. Itu Surya 16 harganya 37.000 kalau tidak salah. Sebungkus kan? Mahal. Tetap ditanggung, jangan marah. Itu memang kena kesukaan laki-laki, mau diapakan lagi Bu ya. Tapi ibu ganti rokok janda. Jangan ganti janda, ganti rokok janda. Ketawa bapak-bapak. Berapa tuh bang rokok janda sebungkus bang? 16.000 kan? Bisa nabung 20.000. Satu bulan 600.000. Terbayar dah kredit haji itu. Betul. Jadi gitu Bu, lebaran, contoh lagi lebaran. Kadang-kadang ibu kuenya Allah 20 macam kan? Sampai tak ada makan. Mulai lebaran ini ganti, cukup 10 toples ya. Sebelumnya tabung, bayarkan cicilan. Sebenarnya kita semua kaya mampu, cuma kita kalah dengan nafsu. Ibu yang beras ini nih, ada cerita. Silakan di belakang rumah saya. Main ke rumahnya, pas di belakang rumah saya. Namanya Bahrudin. Tetangga saya di belakang rumah, Pak Bahrudin, orang manggil Pak Udin. Beliau ini punya santri ngaji Al-Quran 30 orang dari maghrib sampai isya, gratis, tak mau bayar, gratis. Beliau pekerjaannya anggota PBB. Tahu anggota PBB? Pencari barang bekas. Yang biasa ngumpulkan ini nih. Nah, kalau ada acara, setiap ketemu dengan saya, Pak Ustadz, saya pingin kayak Pak Ustadz. Hampir tiap bulan ke Mekah haji Pak Ustadz. Gimana caranya? Saya bilang, Bang Udin, kalau Bang Udin pingin nyampe ke Baitullah, rumah Allah Mekah, rajin-rajin masuk Baitullah, rumah Allah masjid. Bang Udin ingin dipanggil oleh Allah ke Mekah, rajin-rajin manggil-manggil nama Allah, baca Al-Quran, berzikir, baca salawat. Masya Allah, dia nih Bu, sekeluarga 5 waktu ke masjid. Jam 3 subuh udah berangkat ke masjid. Kebetulan di rumah beliau di depannya ada satu pokok mangga, sebutir pokok mangga, berbuah lebat. Datang Habib Anis Al-Hinduan, almarhum Habib Anis ini termasuk tokoh masyarakat ada di Sungai Jawi. Orangnya dermawan, udah meninggal Bapak. Datang Habib Anis, Den, semua mangga yang masak-masak kau turunkan. Siap Beb, diturunkan. Itu berapa butir? 40 butir Beb. Ya nanti aku bayar. Oh jangan Beb, enggak usah Beb. Orangnya Masya Allah, walaupun orang tak punya tapi dermawan. Banyak ayamnya. Saya kalau ada acara, saya beli ayam dia 2 ekor beli. Enggak mau dia ambil duit. Udah Pak Ustaz, ikhlas, ambil Pak Ustaz. Masya Allah, padahal orang tak mampu. Kalau orang lain kan kadang-kadang mikir, gak duit kan. Akhirnya baliklah Habib ini bawa mangga 40 butir. Dapat 2 minggu, Habib Anis ini datang lagi ke rumah dia. Den, mana KTP kau? Mana kakak kau? Mana surat nikah kau? Untuk apa Beb? Kemarin kan aku punya utang mangga 40 butir. Ya, nak aku ganti, kau ikut aku umroh ke Mekah. Masya Allah Bu. Silakan kalau tidak jaya tanya di belakang rumah saya. Setelah Habib Anis balik, dia berkejar pergi rumah saya. Jam 1 siang, saya tengah tidur siang. Tok digedor. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya keluar langsung dipeluk, nangis. Alhamdulillah Ustaz. Menurut akal tak mungkin saya nyampe ke Mekah. Untuk makan sehari-hari tak cukup, apalagi nyampe ke Mekah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Gara-gara mangga 40 butir, saya bisa nyampe ke Mekah. Alhamdulillah, sampai sekarang orang manggil dia Pak Haji Mangga. Gara-gara mangga. Kadang-kadang ada orang sok-sok mentang-mentang udah haji, namanya Abu Bakar, mentang-mentang haji ditulis besar-besar, Haji H. Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, ha. Saya haji 4 kali, ha. Kalau haji 10 kali, itu namanya Haji Muhyiddin tukang bubur. Bu, ibu yang merasa tak berduit, jangan berkecil hati, tak usah sedih. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Tapi ingat, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau berubah. Artinya gimana? Ibu tak mungkin nyampe ke Mekah kalau ibu tak berusaha. Udahlah, kami tak mungkin bantu makan ya bayar, tak mungkin dalam mangdilah takdir aku nih, tak mungkin nyampe ke Mekah. Jangan, ibu berusaha dengan apa nih? Dengan kredit. Insya Allah bu, yakin bu, ibu mulai nanti daftar nih, ibu daftar, bismillah. Saya yakin, saya niat ingin memenuhi panggilan Allah. Daftar, tak punya duit Pak Ustaz. Bismillah, saya daftar. Allah permudah bu untuk bayar bulanan. Lihatlah. Tapi ingat, niatnya betul-betul ikhlas. Bukan niat ingin dipanggil Bu Haji. Ini kadang-kadang datang dari Mekah tak dipanggil Bu Haji tak noleh. Namanya umpamanya Fatimah. Bu Fatimah tak noleh. Kenapa kau tak panggil aku Bu Haji? Mahal tau, 60 juta. Itu salah niat. Kalau salah niat Allah dipersulit. Atau kadang-kadang ada orang niat haji umroh, niatnya pengen sombong-sombongan. Biar nanti aku buat video, biar orang tahu orang kaya mampu. Cari tempatnya cantik ada. Kemarin saya pergi ada satu gunung namanya Jabal Khandamah. Ya saya bawa istri saya bu. Ibu lihat di TikTok tuh ya, di TikTok di Instagram saya buat video viral tuh ya. Saya buat lucu-lucuan ya. Saya pegang tangan istri saya. Syahrini, I love you. Viral deh bu. Apa kata Syahrini? I love you. Kata dia. Ya, jadi bismillah ibu niat. Jadi ibu kalau tak mampu jangan berkecil hati. Kalau kata Allah sampai pasti sampai, tapi harus berusaha. Jadi kalau udah rezeki, ada ya rezeki. Contoh kalau udah rezeki ya, kalau udah rezeki, ibu nanti balik. Tiba-tiba di tengah jalan bu, ada bungkusan warna hitam. Rezeki bukan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam bu, rezeki. Dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah, hangat. Udah hangat bau, jangan dibuka. Baik. Baik, terakhir saya nyampaikan hadis Nabi. Dengarkan betul-betul. Ini hati-hati kata Nabi. Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja falyamut in syaa yahudiyan ila akhiril hadis. Kata Nabi, barang siapa punya duit mampu. Kita ini semua mampu ya. Contohnya kredit motor mampu, masa kredit ini tak mampu? Hati-hati ya. Jangan bilang tak mampu nak kredit nih. Kata Nabi, barang siapa punya duit mampu untuk berangkat haji atau mampu untuk kredit haji nih, untuk tabungan haji, tapi dia tak mau berangkat, apa kata Nabi? Dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Jangan nanti di akhirat ngaku sebagai umat Nabi. Nabi, aku umatmu Nabi. Tak ada, kata Nabi. Kau percaya and make besusun rumah kau. Kau mampu ya kredit kulkas, kau mampu kredit kursi, kau mampu kredit lemari, tapi kau tak mampu kredit haji yang untuk bekal kau nanti kalau mati. Ingat saudara, ingat, kita semua pasti mati, tak mungkin akan hidup lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Semua yang bernafas, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian saudara, kematian tidak perlu kita takuti, karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Wahai rusadi takwa, kata Allah. Sebaik-baik bekal kita masuk kubur adalah takwa. Apa tuh takwa? Mengikuti perintah Allah. Termasuk ini bekal kita mati nih. Ibu daftar haji bu, mama ibu daftar nih. Habis ini daftar. Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Amin. Daftar. Belum bayar nih, udah niat daftar nih. Nah masuk nama dah. Kenapa Pak Mat Sutoyo udah dicatat? Ibu balik meninggal, Allah catat dah bu. Ibu sebagai haji yang mabrur. Ngapa? Niat udah masuk dah. Allah, Allah. Makanya ibu jangan takut. Balik Ustaz, umur saya 70 ya, umur saya 50, haji berarti 23 tahun umpamanya. Istri saya daftar 2 tahun yang lalu, masih 20 tahun ya. Saya umur 50 tahun Pak Ustaz. Ini haji katanya 25 tahun kata beliau. Berarti umur 75 Pak Ustaz. Iyalah masih hidup tapi kan tidak sehat. Jangan takut bu ya. Kalau Allah lebih tahu daripada kita, Allah lebih tahu dari cara Allah tuh lebih bagus daripada cara kita. Jangan ibu, yang penting ibu daftarlah. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Yang penting tadi niat betul-betul ya, semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Mungkin sampai di sini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, silahkan. Ibu, silakan. Silakan bu, silakan bu. Ada
Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik. Boleh, Ibu? Tak bisa. Nama Sumiati Mokodokan, Ya. Sabang Gagai Purnama menanyakan, kan kita ikut jawabannya. Baik. Silakan. Oh, Ibu ada gadaikan emas. Gimana? Saya punya emas. Oh. Oh, yang kamu punya. Itu ya baik. Ya, Ah. yang batangan ada, yang perhiasan ada. Baik. Kan saya harus mengeluarkan zakat mal ya dalam harta saya. Iya. Itu kadarnya menghitungnya kalau kita punya emas 90 gram emas 24 karat, 24 karat ya. Perhiasan. Emas pokoknya 24 karat ya. Itu kita wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5% dari harga emas 24 karat. Bahasa Arabnya rub'ul usyur. Seperempat 1/10. Umpama anggaplah emas harganya emas 24 karat, anggaplah harganya 1 juta. Anggaplah lebih gampangnya ibu punya lihat ya. Jadi kalau punya 90 gram udah wajib keluarkan. Anggap ibu sekarang gampang hitungnya punya 100 gram. Per gram emas 24 karat anggap 1 juta. Berarti berapa? Sekali 100 juta kan? Dibaginya rub'ul usyur, 2,5% itu rub'ul usyur. Pertama dibagi 4. 100 juta dibagi 4 berapa? 25 juta. 25 juta dibagi 10. 2,5 juta. Jadi setiap 100 juta wajib keluarkan zakatnya 2,5 juta. Kalau emasnya bukan 24 karat Pak Ustaz, 23 ya harga kan seharga 24 karat. Nah, sama juga ibu dagang. Ibu buka warung sembako. Kalau warung sembako sama, mulai buka tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Dengan modal anggaplah 50 juta. Nyampe 1 tahun tanggal 1 bulan 1 2025, ibu total semua sisa barang. Kalau yang alat-alat kulkas, AC tak usah hitung. Sisa barang dihitung dan duit yang ada dihitung. Rupanya dapatnya total 100 juta. Padahal modal 50 juta. Tapi di total dengan untung dengan sisa barang semuanya 100 juta. Wajib mengeluarkan zakat 2,5 juta. Kalau 100 juta. Ya kalau 200 juta berarti berapa kalau 200 juta? 5 juta. Ya 5 juta terus begitu lipatnya. Kalau 90 juta ya gitu. Bagi 4, hasil bagi 4 dibagi 10. Bahasa Arabnya rub'ul usyur, 2,5%. Ya, cara baginya gitu. Rukun usul. Terus kalau emas gimana, Bu? Iya batangan. Iya, yang murni ataupun tidak murni. Andaikan ibu punya emas 200 gram. Cuma emasnya bukan 24 karat, anggap 21 karat. Ibu hargakan. Andaikan 200 gram masih emas yang 21 gram harganya 500.000 dikalikan 200 berarti kan masih 100 juta. Iya. Wajib. Karena 100 juta di atas harga emas yang 90 gram yang 24 karat. Ya. Oh, iya. Kalau emas perhiasan kan banyak tuh pakai emas tuh. Wajib apa enggak? Emas perhiasan tak wajib jika hanya dipakai sekedarnya. Orang umum biasa punya emas berapa lah untuk dipakai di badan? Umumnya berapa kilo? Saya barusan nih, Masya Allah Bu ya, saya bawa jamaah. Pak Ustadz, saya ini kan kalau di Mekah nih ngurus jamaah semua Bu. Sampai jamaah ngajak belanja saya ngawan kan. Ibu-ibu ngajak, Pak Ustadz antar saya belanja emas yuk. Ayolah saya antar. Berapa duitnya? 70 juta. Dapat berapa? 2 butir gelang. 70 juta cuma dapat 2 butir gelang. Ya Allah, duit 70 juta ada harganya. Masya Allah di Mekah tuh Bu ya, itu emas yang 24 karat. Kalau digramkan di sini dengan kalau duit rupiah 1 gramnya sana 1,5 juta. Yang 24 karat. Yang di emas Mekah ya. Sama Pak Ustaz. Sama kurang lebih ya. Cuma emas Mekah kalau dijual di sini lebih mahal. Lebih untung karena enggak lama pudarnya. Nah, jadi kalau ibu emas yang dipakai, kalau dipakai biasa-biasa tuh orang umum, ya gelang 10 masih boleh lah. Tapi kalau dia gelang emas perhiasan punya 5 kilo, itu wajib karena menurut umumnya orang tidak mungkin bisa dipakai 5 kilo.
Ibu punya 5 kilo, pernah enggak? Mau enggak dipakai semua 5 kilo? Itu bukan, itu nama toko emas berjalan. Ya, Bu ya. Jadi kalau sekedar kayak ibu punya ini enggak wajib. Tapi kalau emas batangan, itu kan bukan perhiasan untuk simpan-simpan. Kalau udah nyampe 90 gram ke atas, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Baik, ada lagi? Sama-sama silakan.